Selamat malam, saya Andri Sigit Budiarjo. Di sini saya akan melanjutkan wawancara saya tadi siang bersama Mbak Kakung dan Pak D. Di sini saya sudah bersama orang tua saya, yaitu bapak saya. Saya bernama Indarto Senoputro Dan ibu saya. Saya bernama Ibu Elviska. Nah, Ibu Elviska, peran suaranya ini adik saya. Nah, bapak dan mama, di sini tuh saya tuh mendapat tugasnya itu bagaimana sih pendapat bapak, pendapat keluarga itu tentang produk teh celup. Nah, bapak dan mama kan udah tidak asing lagi dengan yang namanya teh. betul. Nah, kira-kira bapak itu dari bapak dulu ya? Iya. Bapak lebih menyukai teh yang bagaimana, Pak? Kalau teh celup itu kan banyak mereknya, ada Sariwangi, ada teh Prenja, ada teh botol. Nah, dari berbagai varian merek itu bapak lebih dominan yang mana nih? Selama ini kami biasanya kalau teh itu lihat situasi. Kalau pagi-pagi itu biasanya kami menggunakan teh tubruk. Iya, tetapi kalau misalnya siang hari kita minum es, itu biasanya kami menggunakan teh celup. Teh celup yang keluarga gunakan biasanya teh celup yang, mohon maaf bukan nama merek ya, itu merek teh Bendera. Ya, teh celup karena dia merek Bendera itu. Teh celup merek Bendera. Kira-kira bapak itu kok bisa lebih suka teh Bendera itu dari merek yang lain itu apa ya? Yang bikin lebih suka dari? Ya selain rasa, kemudian selain rasa kami juga menyukai karena itu termasuk teh yang sudah merupakan merek lama begitu. Kami sudah yakin terhadap merek tersebut, berbeda dengan teh yang merek-merek baru sekarang. Itu maksud kami seperti itu. Oh ya. Kalau dari kebiasaan tertinggalnya sepertinya bapak kan lebih dominan ke kopi. Nah, mama sendiri nih yang tiap pagi ngeteh, itu mama kira-kira lebih suka teh yang tubruk apa yang teh celup ya? Kalau mama sih senangnya itu teh tubruk, karena teh tubruk itu selain aromanya itu membuat terapi itu seninya itu ada gitu loh. Seninya, Sebetulnya begini loh caranya tuh dipinggir-pinggirin dulu, ditiup-tiup itu, baru diminum. Sambil dicium gitu terasa jadinya tuh istilahnya fresh lah. Jadi kalau minum teh tubruk itu ada aktivitas lain ya, cuman nggak sekedar minum, ada ditiup dulu, dipinggir-pinggirin. Iya, ada seninya gitulah. Dan mungkin karena kita mungkin di pedesaan tuh, kayak di pedesaan terus kami warisan leluhur, bisa jadi menggunakan teh tubruk, jarang menggunakan teh celup. Kami kenal teh celup itu juga kami soalnya jajan di warung seperti itu ya. Kalau di warung aja teh celupnya, kalau di rumah ya tetap teh. Iya, mohon maaf yang produk teh celup kami tetap menggunakan teh yang teh tubruk gitu ya. Teh tubruk sendiri itu, Ya. kira-kira bapak dan mama itu lebih suka merek apa ya, Pak teh tubruk itu? Sebelum mengenal teh botol itu, dulu mama sama bapak itu lebih senang dengan teh Pendawa. Pendawa. Pendawa itu. Cuman teh Pendawa itu agak sulit gitu. Kalau mau membuat dia jadi itu harus air mendidih. Harus panas ya. Panas banget. Kalau teh botol kan tidak perlu airnya panas banget. Jadi kalau misalnya teh Pendawa itu airnya harus ngentang-ngentang langsung panas. Iya, betul. Oh, kalau teh botol ini bagaimana tadi Bu? Ya teh botol itu nggak terlalu mendidih gitu langsung enggak. Berarti Ya panas bisa ya. juga jadi. Lebih simpelnya kami contohkan kalau teh Pendawa itu harus benar-benar dari kompor, dari tungku air mendidih. Kalau teh botol ini, bermerek teh botol ini cukup dari air termos bisa jadi. Oh, berarti karena itu. Nah ini tadi kan saya sudah memberi bocoran kalau bapak tuh sukanya kopi, kalau mama sukanya teh. Nah bapak ini tuh dari kopi itu apa sih yang membuat bapak itu lebih suka mengkonsumsi produk kopi tersebut? Kok nggak lebih suka ke teh kayak mama?
ya mohon maaf ini kemarin itu gara-garanya mungkin ya karena faktor kebiasaan, terus faktor mitos, katanya kalau orang merokok itu sebaiknya minum kopi. Dan entah mengapa setiap pagi jika bapak itu minum teh, nggak tahu sebabnya kok mual di perut itu. Oh, minum teh. Iya, belum sarapan minum teh kok mual gitu. Beda kalau saya minum kopi. Kalau nggak minum kopi malah kadang-kadang malah pusing. Oh, justru kalau misalnya nggak minum kopi pagi hari malah pusing. Malah pusing ketika siang harinya begitu ya. Gini. Mungkin sudah terlalu kecanduan, mungkin seperti itu. Ya, ini kalau mengenai minuman ini kan kaitannya dengan rutinitas. Betul. Kira-kira Bapak masih ingat nggak memulai aktivitas ini tuh yang tiap pagi harus minum kopi itu sejak umur berapa ya? Sejak kami berkeluarga, saya kurang lebih tahun 2001 itu kami sudah harus, kami dulu punya kebiasaan karena mamanya ini dulu kopi, kami juga kopi, cuman karena faktor kesehatan mama ini nggak bisa kopi lagi karena faktor lambungnya sudah tidak kuat lagi seperti itu. Oh, berarti mama tuh dulu sempat ngopi? Sempat. Oh, bagaimana mak kok misalnya kok dari kopi beralih ke teh itu peralihan itu susah nggak mak? Oh, pertama-tama itu yang agak sulit sih karena kita udah terbiasa dengan kopi. Cuman lama-lama kok jadi istilahnya jadi kopi itu nggak suka lagi, malah dominan ke teh. Lebih dominan ke teh. Berarti mama mulai beralih ke teh itu karena faktor kesehatan ya? Nah, bapak dan mama ini termasuk golongan yang suka manis atau bagaimana? Atau hanya sekedar aja gula itu? Kalau saya mewakili ibunya ya, kalau mamanya itu kadang-kadang kalau minum teh suka manis tapi tidak terlalu manis. Oh, sekedar. Iya. Ya, jadi kalau beda dengan bapak, kalau bapak ya manis mau, pahit mau, apa ada yang itu mah bisa, nggak masalah. Mengenai lambung nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang penting ya kalau misalnya mama itu suka manis tapi nggak terlalu manis. Iya. Kalau bapak tadi lebih dominan. Dominannya lebih senang kalau pakai manis. Oh, pakai manis juga. Iya, sebenarnya gitu. Nah, saya mau bertanya Pak tentang minuman tadi itu sebenarnya ini tuh turun temurun atau enggak Pak? Soalnya kan tadi siang saya sudah wawancara sama Pak Kapung, sudah wawancara sama Pak D. Itu Pak D dan Mbak itu hobinya minum teh. Itu kira-kira warisan-warisan itu tuh berpengaruh nggak ya Pak untuk kita itu Pak? Ya mungkin termasuk gaya hidup ya, gaya hidup ya. Ya kebetulan dulu waktu bapak masih sendiri itu kadang-kadang juga ngeteh, tapi sudah sering gabung dengan keluarga, mohon maaf ya, keluarga mama kan dari Sumatera Utara ya, yang kuah kopi. Iya. Kalau orang Batak memang harus ngopi, kan jarang yang teh. Mama pun demikian dulu budayanya ngopi, terus ya karena gabung sama budaya jadi suka teh gitu. Oh, seperti itu ya. Kira-kira dari bapak dan mama ada nggak saran untuk pengembangan produk sesuai dengan mata kuliah Mas Andi kan pengembangan produk, ada nggak saran untuk bagaimana sih caranya kayak saran-saran untuk dari peralihan teh tubruk itu kan agak ribet. Nah kalau dibikin teh celup kan lebih simpel. Nah itu kira-kira ada nggak masukan dari bapak dan ibu? Dari mama mungkin, kalau dari mama nggak ada, dari bapak misalnya ya. Kalau kita sekolah itu kan ujung-ujungnya kita mencari usaha, mencari hasil ya. Kalau teh tubruk sepertinya faktor pasarnya berkurang, karena apa? Ya selain ribet, beda dengan teh celup praktis, mas teh ya langsung nggak butuh waktu lama, kan gitu. Nanti kalau kita pakai teh tubruk, nanti pelanggannya keburu kabur. Nah sementara untuk usaha kan kita perlu cepat, sementara katanya ada pepatah mengatakan tamu adalah pembeli adalah raja, seperti itu. Usaha kalau kita mau usaha mau jualan kayak minum-minuman kayak siap seduh itu ya lebih direkomendasikan teh celup ya Pak? Iya, kecuali kita pasarnya pasar orang-orang tua mungkin, yang termasuk kota wisata mungkin kan begitu, orang untuk bernostalgia mungkin teh tubruk gitu ya.
Nah, di keluarga kita kan termasuk ada rutinitas mingguan di acara-acara lingkungan gereja, Pak. Iya, iya. Nah, itu kan tiap malam itu kan ada kumpulan umat yang setelah berdoa lingkungan itu setelah itu ada snack, ada minuman. Itu kalau misalnya lagi ada tamu yang bertempatan di rumah kita itu ibu lebih suka menyuguhkan teh tubruk atau teh celup? Teh tubruk. Selama ini ya teh tubruk itu. Karena kan teh tubruk itu kan pemakaiannya juga hemat gitu. Jadi kira-kira Bu kalau untuk satu acara, satu wadah ini cukup nggak untuk Cukup. semua orang? Cukup. Cukup. Oh alah, berarti Satu itu sekali bikin udah cukup. untuk kisaran 15 kakak itu sekitar 30. 30-an orang itu udah cukup ya Bu ya. Berarti masyarakat sini juga masih menggemari produk teh tubruk. Iya. Ya. Mungkin dari sekian perbincangan sudah cukup Bapak, Mama, Adik. Ini cuman ganggu, nggak apa lah. Ya. Baiklah, terima kasih. Sekianlah perbincangan kami sekeluarga. Kesimpulan yang dapat saya tarik, ternyata Bapak dan Ibu itu lebih menyukai atau menggemari produk teh tubruk yang bermerek teh botol. Sebelumnya juga ternyata ada merek teh yang namanya teh Pendowo. Teh Pendowo itu sepertinya sudah kurang edarannya di Pulau Sumatera ini. Terima kasih Bapak dan Mama atas undangan ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.